Royhan Part 89. Ingat bedeng gua? Ucap Hendra yang mengagetkan lamunan Kardi tentang peristiwa penjelasan istrinya itu. Hah? Ingat bedeng yang dulu gua? Lu dulu masih hitam dekil, tukang borongan sumur sama tukang mandor, sering makan ubi goreng di bedeng. Godain cewek ABG yang mampir. Ingat semua gua kenangan bedeng elu, Kar. Ucap Hendra menggigat bedeng lama tempat ia bersama Lilis dulu. Sekarang bedeng itu memang sudah menjadi ruko. Ingat aja Pak Hendra, ya sekarang mah udah jadi juragan soalnya udah beda. Ah sama aja. Saya mah masih jadi topok pecel ayam. Ayo Pak diminum kopinya, ujar Kardi ke Hendra yang malam itu memang bertamu ke rumahnya. Pikiran Kardi masih mendadak pusing dan perasaannya campur aduk setelah menerima telepon dari Rian malam itu. Ia khawatir dengan Tatang, khawatir dengan perintah Rian, juga khawatir bila berbicara langsung dengan Rian. Saya ingat waktu di penjara, Kar, ucapnya menyeruput kopi hitam itu. Di sana mau ngopi aja kagak bahagia. Kalau minum air mata sendiri baru bahagia. Untung cuma sebentar ya Pak. Lagian ngapain sih masih diingat aja Pak. Santai aja Pak. Iya sih, untungnya tuh anak nggak nuntut gudang. Cuma nuntun penganiayaan ringan. Kalau lama gua di sono bisa gantung diri gua sama Tono. Maaf ya Pak, rencana kita acak-acakan waktu itu. Gara-gara itu Rian sulit percaya sama orang. Iya, tapi gue keingat abis keluar penjaranya juga. Kenapa? Bukannya Bapak langsung jalan-jalan ke villa waktu itu. Hendra terdiam sambil merenung. Tak bisa ia menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di villa itu. Tak mungkin ia menjelaskan kejadian antara istrinya yang itu dengan bos Kardi sendiri saat di villa itu. Ia berharap jangan sampai ada orang yang tahu, pikir Hendra. Ngomong-ngomong proyeknya yang di pesantren itu gimana? Tanya Hendra memotong topik. Ucapan Kardi tadi salah satu alasan ia tak berkutik ketika di villa itu. Ia harus mengganti topik. Kebetulan baru tadi orangnya bilang, si Tatang dikeroyok orang tadi kenal tadi pagi Pak. Tatang sepupu lu? Iya, si Tatang yang ikut gawe ke sono. Serius? Kenapa itu bisa begitu? Lagi diselidiki, katanya si pelakunya ketangkap 2, barusan Rian nelpon. Masih nunggu nih penyelidikannya. Wah, berarti ada nggak beres tuh proyek, ucap Hendra seperti mafia. Kayaknya saya malah disuruh ke sana buat gantiin Tatang sebentar. Kerjaan lagi. Bisa aja lu Mang, bakal punya duit banyak lu tuh, gede kan proyeknya. Mayan sih, tapi gua ngeri juga, lagian gua nggak bisa gawe jauh, bahaya bini gua. Udahlah, gimana nanti aja, jawabnya. Kesananya kapan? Katanya 3 harian harus briefing gambar dulu. Gimana ya gua bilangnya sama bos? Bilang aja bos, karena bahaya, gaji gua tambah 3 kali lipat, haha. Lancar lah Kar, tapi beneran gua kaget dengar Tatang dikeroyok. Ucap Hendra yang tentu kenal dengan Tatang meski tak sedekat dengan Kardi. Ya, katanya besok mau ditransfer ke rumah sakit dekat ini, jadi gua nggak terlalu khawatir. Insya Allah sembuh lah. Kardi harus menceritakan perintah atasan ini ke istrinya, juga kabar tentang Tatang. Mereka meneruskan ngobrol sampai larut malam. Dan ya teman-teman ya, bantu subscribe channel ini agar saya selalu semangat membuat cerita-cerita lain selanjutnya. Dan juga melanjutkan cerita-cerita yang lagi proses sampai detik ini. Yang sudah melakukannya saya ucapkan terima kasih. Serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rejeki yang berlimpah. Amin. Paginya, Kardi menelpon Gani. Ia ingin menanyakan kabar Tatang karena sungkan bila bertanya langsung dengan Rian. Sedangkan nomor Roy ia tak punya. Ia ingin menanyakan kepastian bila Tatang benar-benar jadi dibawa ke sini. Saat ditelepon, Gani cerita lebih detail. Cerita Dani semakin meyakinkan bahwa ia harus ke sana menggantikan Tatang sendiri. Gani pun menyambut baik tentang kedatangan Kardi. Karena meskipun pembangunan tetap dilanjutkan, namun rasanya tak lengkap bila tanpa orang yang benar-benar berpengalaman. Bagus itu Pak, kapan mau ke sini? Sekitar 2 hari lagi mungkin. Sediain saya kamar yang enak ya, request Kardi.
Di hahaha di sini cuacanya enak pak, dijamin gak ada nyamuk. Siapin selimut aja yang tebal. Kalau selimut yang lain ada nggak? Tanya Kardi. Banyak tapi hati-hati, lokasinya dekat pesantren, bahaya. Hahaha, ya sudah. Saya mulai lihat gambar dulu nanti, saya survei sampai mana perkembangannya. Siapa? Ia menutup teleponnya. Kardi melihat istrinya melakukan pemanasan pagi sendiri di ruang tengah. Ia memakai baju aerobik yang berwarna biru. Baju itu membuat Lilis terlihat berkilau. Heran memang, istrinya terlihat seperti gadis berumur 20-an karena benar-benar merawat diri. Mama kapan ke sanggar? Bentar pemanasan dulu. Ibu-ibunya banyak yang datang hari ini. Harus sudah panas sampai sana, ucapnya. Bapak, udah mama sediain kopi sama gorengan ubi tuh di meja, ucapnya lagi tanpa memberhentikan gerakan pemanasannya. Kardi beranjak menuju meja. Sekali-kali dong bapak sarapannya yang bernutrisi, jangan kopi terus, ucap Lilis lagi. Kardi tersenyum dan meminum kopinya. Ia memang paling malas bila harus sarapan sehat di pagi hari. Beda dengan istrinya yang selalu menerapkan pola hidup sehat. Apalagi demandnya sekarang sebagai instruktur aerobik. Saat sedang enak mengunyah ubi goreng, Kardi melihat HP sang istri tergeletak begitu saja di meja. Melihat HP itu, ia merasa penasaran apa benar ia sudah tak menghubungi Rian sebagaimana janjinya. Diam-diam, ia meraih HP itu. Ia memasukkan ke saku celana dan seperti biasa, tiap pagi ia pergi ke bengkel depan untuk ikut bersiap membuka usahanya. Diam-diam, ia membawa HP itu ke depan, bawa ke bengkel depan. Ia mengecek seluruh pesan media sosial secara teliti. Banyak sekali pesan dari lelaki iseng yang sekedar menggoda, namun untung tak digubris oleh wanita itu. Sesekali Lilis pernah posting foto ketika aerobik hingga banyak lelaki yang melihatnya. Ia baca dari semua akun media sosial, tak terhitung banyak lelaki yang mengiriminya pesan, tapi itu tak membuatnya khawatir karena Lilis tak menggubrisnya. Nampaknya benar janji itu terlaksana. Kardi bisa bernafas lega sekarang. Sedang asik ia stalking HP istrinya, ada yang merebutnya mendadak. Kardi kaget, ternyata yang merebut adalah istrinya sendiri. Bapak ngapain sih ambil HP mama? Mama nyari-nyari takut ada telepon penting, ucap istrinya terlihat berkeringat itu. Enggak, bapak cuma iseng aja lihat HP. Kemudian Lilis mengecek, membuka HP-nya, melihat apa yang sebenarnya dicari suaminya. Ternyata pesan media sosialnya dilihat semuanya. Idih bapak apa-apaan sih? Masih curiga sama mama? Masih nyangka mama berhubungan sama cowok lain? Atau masih takut kalau Rian kirim pesan? Enggak, bukan mah. Sampai di kantor, Kardi tak melihat Rian. Ia dikabarkan sedang pergi mengunjungi pertemuan di kota sebentar. Meski malu karena kejadian tadi, Kardi sudah bisa sedikit tenang sekarang karena setelah memeriksa paksa sampai terpergok. Saat memeriksa HP sang istri tadi, bersih, tak ada pesan darinya. Meski banyak pesan dari pria lain, tapi Kardi lihat tak satupun yang digubris Lilis. Itu artinya istrinya memegang janjinya, bersih pikirnya. Saat mengingat semua pesan media sosial itu, tak ada history chat. Ia fokus mengumpulkan informasi ke Gani tentang work in progress proyek pesantren itu. Dan apa-apa saja yang mesti ia persiapkan. Lama ia menulis, mengumpulkan data dan info di kantor pemasaran sambil mengobrol bersama anak-anak di sana. Tapi Rian tak kunjung datang. Ingin ia menelpon tapi sungkan, takut mengganggu pikirnya. Setelah mengumpulkan informasi tentang pesantren itu, Kardi pergi keluar membeli makanan kesukaan istrinya Lilis. Mungkin bisa dibilang bonus karena tahu istrinya menepati janjinya waktu itu. Ia beli beberapa makanan dan langsung menuju sanggar. Saat sampai di sanggar, sudah banyak ibu-ibu berkumpul di sini. Lilis memang melihat suaminya, tapi ia bersikap cuek. Mungkin ia masih jengah dengan kejadian aneh pagi tadi. Melihat gelagat istrinya yang jengah, Kardi bermaksud menjelaskan dengan alasan yang dibuat-buatnya agar hilang pandangan jengah bin aneh itu. Karena memang harus diakui kejadian tadi pagi itu jengah dan aneh. Kardi hampir terbasa-basi menanyakan kapan dimulai aerobiknya.
Sebelum kita akhiri, ya saya ingatkan teman-teman subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Terima kasih, salam jangan lupa bahagia.